ini mulai Yes. mulai rame. Hari ini memang berlangsung sidang di Mahkamah Konstitusi, tapi publik nggak terlalu peduli katanya. Kita omongin juga soal ini, soal koalisi. Ini kan ini saya jadi heran juga karena kok banyak ribut-ribut soal kemungkinan PKS bergabung dengan koalisi Prabowo Subianto karena mungkin mereka melihat kemarin ya pernyataan-pernyataan dari Sekjen PKS yang juga katanya menyediakan karpet merah dan sebagainya. Tapi yang kemudian menarik kan Pak Prabowo tidak hadir di PKS. Tapi kenapa orang kemudian masih mengkaitkan itu kemungkinan PKS bergabung? Saya anggap bahwa ada faksi-faksi tentu yang pragmatis di PKS dan itu biasa aja di dalam partai, sama seperti di PDIP ada yang pragmatis, di Demokrat ada yang pragmatis. Tapi kalau kita lihat dari segi ideologi PKS, seharusnya ya, PKS itu tidak ada di dalam komposisi kabinet Prabowo tuh. Karena PKS dengan sangat kuat pada waktu Pilpres kemarin mendalilkan bahwa mesti ada evaluasi terhadap demokrasi politik ketika itu. Jadi harusnya dia beroposisi tuh. Tapi kalau sekarang dicari posisi itu pasti 2-3 orang di situ yang kemudian jadi semacam calok lah di situ. Saya sebut aja calok tuh. Dan saya dekat dengan semua petinggi PKS. Bahkan setiap Jumat saya ada di forum apa namanya nih leader Indonesia Leader Stock itu bersama Mardhani Alisera tuh. Jadi kalau sekedar untuk nyari alasan ketakutan, kenapa apa mesti takuti kan? Tetap PKS itu hidup dan dihidupkan oleh anggaran dasarnya sendiri kan, nggak perlu ada anggaran dasar orang lain, yaitu keteguhan untuk menghasilkan keadilan bahkan berdasarkan teologi Islam. Jadi itu sebetulnya mesti kita pegang tuh. Jangan sampai hanya karena kepentingan pragmatisme kecil-kecilan ada proyek yang terganggu, ada keinginan 2-3 tokoh misalnya untuk dapat perlindungan dari pemerintahan yang baru, lalu mulai bersiasat dan mendagangkan ideologi partai. Ya. Nah kalau Pak Prabowo dengan PKS, ya kita tahu memang hubungan mereka cukup dekat. Sohib lah Pak Prabowo nyebutnya dulu sekutu karena memang pada Pilpres 2014 dan 2019 kan ya, PKS jadi pendukung utama. Tapi kan persoalannya sekarang bukan hanya dengan Pak Prabowo, tapi ada Pak Gibran di situ. Ya itu sebetulnya kuncinya di situ tuh. Tetapi keinginan PKS untuk masuk dalam kabinet kalau itu disponsori oleh kepentingan cari aman, itu artinya berbahaya buat partai itu. Partai itu menang di Jakarta, tapi begitu dia gabung dengan Prabowo, artinya bergabung dengan Jokowi kan itu kan. Nah, itu artinya suara kader PKS itu tidak didengar oleh elit PKS. Kan bukan sekedar konyol, tapi di mana public ethics itu atau etika berpolitik itu ditegakkan? Kalau pada akhirnya juga tunduk pada bujukan-bujukan pragmatis. Ini partai ideologis tuh. Hanya ada 2 partai ideologis di Indonesia. Satu adalah PKS dengan dasar teologi Islam dan PDIP dengan dasar sekularisme. Dua-duanya ideologis kan. Jadi seharusnya yang ideologis itu jangan ditukar tambah dengan yang pragmatis. Ya. Nah ini menarik ini, Bung Rocky ya, karena Anda tadi kalau Anda menyebutkan bahwa ada jarak nih antara yang kita sebut antara para pemilih kader-kader PKS dengan para elitnya begitu ya. Yang satu tentu saja kalkulasinya lebih pragmatis atau bahkan mungkin disebut taktis lah begitu ya. Tetapi jangan lupa bahwa ini menghadapi pilkada ya, Bung Rocky ya, yang saya kira pemilih akan membuat perhitungan tersendiri kalau salah membuat kalkulasinya gitu. Ya saya bayangkan misalnya PKS tentu mengincar DKI 1 misalnya tuh. Lalu karena kebutuhan koalisi dia gandeng atau dia minta digandeng oleh Gerindra tuh. Di akar rumput orang akan bingung apakah PKS minta Gerindra atau Gerindra yang butuh PKS kan itu dasarnya kan. Kalau Gerindra butuh PKS maka PKS itu nomor 2 mestinya jadi wakil gubernur. Tapi kalau PKS mau menguji ideologinya habis-habisan buat mengetahui apakah partai ini identitasnya itu tetap kuat, maka PKS cuma ya maju sendiri aja kan, jangan dengan lawan yang tadinya secara ideologis berbeda di Pilpres. Jadi pragmatisme itu membuat kita muak melihat kelakuan elit politik. Tapi kita masih menduga bahwa hanya mungkin 1-2 orang yang punya kepentingan untuk memanfaatkan kedudukan Pak Prabowo yang pernah punya relasi juga relasi pragmatis juga sebenarnya dengan PKS tuh. Dan sebetulnya dari awal hanya karena perbedaan visi tentang perubahan menyebabkan PKS tidak mau bersekutu dengan Prabowo kan. Jadi begitu PKS bilang kita pilih Anies dan Anies itu simbol dari perubahan, maka harusnya teori itu dia pegang juga untuk DKI Jakarta. Kan itu intinya tuh. Nah, bergabung dengan Prabowo mestinya
hanya dalam soal taktis dan mengundang Prabowo atau Gerindra menjadi orang nomor 2. Buka aja kan. Kami ingin Gerindra, ya nggak ada soal. Tapi bukan meminta kursi atau menawarkan kursi yang memang nggak dilayani juga oleh Gerindra. Dan itu terlihat dalam peristiwa halal bihalal kemarin. Ya, ya, ya. Nah, ini memang saya kira ya, manuver-manuver beberapa orang ini selain satu yang buat concern kita tentu itu berbahaya bukan hanya buat PKS tapi juga buat demokrasi kita secara menyeluruh ya. Karena kalau kemudian kita membayangkan kasar yang ngomong, ini PKS juga gabung dan PDIP juga ada fakti gabung dan gabung dan kemudian tiba-tiba tidak ada satupun yang di DPR yang dari oposisi, kan ini betul-betul jadi ajaib banget Indonesia ini. Ini yang mau kita tegakkan sebetulnya. Dari awal kita ingin supaya dalil-dalil berdemokrasi itu dituntun justru oleh partai kader. Siapa partai kader? Ya PKS itu partai kader. Yes. Jadi PDIP juga partai kader. Kenapa kita sebut partai kader? Karena ada ideologi yang ketat di situ. Karena ideologi PKS itu jelas, ideologi PDIP juga jelas tuh. Nasdem mungkin ya masih ada pragmatismenya tuh, bahkan Demokrat tetap pragmatis tuh. Jadi kemungkinan persekutuan baru itu menimbulkan pertanyaan bahwa ternyata PKS tidak kuat secara ideologi, apalagi kalau PDIP gabung tuh sama aja, nggak ada gunanya tuh mengucapkan nasionalisme, patriotisme, amicus curiae segala macam itu. Jadi tetap kita menilai sebetulnya, dan kalau itu terjadi ya kita FNN atau saya akan kampanye supaya jangan lagi pilih PKS, kan itu dasarnya kan nggak mungkin. Saya udah kampanye jangan pilih Nasdem, jangan pilih PKB itu. Yes, kan mesti konsisten dong. Kalau nggak FNN akan dianggap kalau gitu FNN juga permisif dalam soal relasi yang sifatnya pragmatis. Enggak, kita tetap mau tegakkan itu. Tapi kita tahu orang emang kalian siapa, punya partai juga enggak. Justru karena enggak punya partai, maka kita kembalikan perpolitikan itu pada dalil-dalil demokrasi, dalil-dalil etika publik. Kalau ada partai mungkin juga kita akan transaksi kan. Tapi yang enaknya FNN itu bukan partai, sehingga dia hanya mendalilkan sesuatu berdasarkan prinsip akademis dan prinsip etika publik. Ya, saya kira jangan salah paham kalau kita kemarin sudah mulai menyatakan akan kampanye buruk untuk Nasdem dan terhadap Nasdem dan PKB. Itu bukan persoalan hard feeling kita secara personal. Ya. Ini lebih pada kepentingan yang lebih besar, yakni berkaitan dengan demokrasi Indonesia, kesehatan dan kematangan demokrasi Indonesia. Dan saya kira hal yang sama mungkin juga standarnya akan kita perlakukan pada PKS. Saya kira itu sangat logis gitu. Betul, ini demi kesehatan dan ketangguhan demokrasi ke depan. Kalau dihitung ya, saya berteman dengan Presiden PKS kok, saya berteman dengan Ketua Partai Demokrat, saya berteman dengan Caimin, saya berteman dengan Nasdem segala macam. Tetapi saya nggak peduli itu, yang saya peduli atau yang kita peduli di FNN. Ya. Apalagi dengan Pak Prabowo saya berteman. Itu penting, ya penting. Mesti ada jelaskan dengan Pak Prabowo. Ya. Oke. Tetapi kita tetap ingin supaya nilai bernegara itu tidak dikendalikan oleh ambisi dan didasarkan pada pertemanan, kan lain kan. Jadi konsep-konsep demokrasi, keadilan sosial, kemajemukan itu tetap kita pertahankan. Karena itu saya ambil risiko, bukan ambil risiko, nggak ada peduli untuk berselisih dengan Pak SBY, dengan Pak Prabowo, dengan Presiden PKS yang semuanya pernah bertemu saya secara pribadi di rumah tempat saya ngumpet kan. Jadi sekali lagi nggak ada problem dengan private. Tetap saya bersahabat dengan mereka, tetapi dalam urusan publik kita mesti katakan, Anda ikut dengan Prabowo, PKB, saya akan berkampanye negatif pada Anda. Demikian juga Nasdem, demikian juga Demokrat, bahkan apalagi PKS yang setiap hari Jumat saya punya forum dengan PKS. Tapi kalau PKS memilih jalan pragmatis, ya udah kita tinggalkan forum itu, kita mulai lakukan mengiris-iris PKS dari sudut ideologi dan dari sudut demokrasi. Dan saya kira ini bukan hanya Anda ya, Bung Rocky. Ini mesti kita ingatkan juga ya, agak berbeda saya kira pendukung PKB dan juga pendukung Nasdem dengan pendukung PKS ya. Secara anatomi ideologisnya kan agak berbeda sekali ya, Bung Rocky. Dan ini menurut saya itu akan jadi perjudian yang luar biasa ketika PKS kemudian memutuskan untuk katakanlah kalau diterima bergabung dengan Prabowo Gibran. Ya, tentu itu urusan mereka. Kan mereka pasti bilang ini ngapain sih larang-larang kita. Iya, nggak ada soal. Tapi kita tetap dari awal lebih fair, kita katakan kita akan kampanye negatif pada PKB, pada PKS, pada Nasdem tuh. Kalau Demokrat ya memang dari awal dia udah masuk di situ dan udah bagian dari kita kan pada Pak Prabowo karena berdampingan dengan dinasti Jokowi kan.
Jadi kejujuran kita mesti publish. Saya mengucapkan jujur, analisis FNN jujur, pertanyaan harus jujur tuh, jawaban saya jujur. Jadi nggak ada problem. Bahwa kita hanya ingin meneguhkan kembali janji bernegara, janji berkeadilan, janji berhak asasi manusia. Ya soal itu. Ya, oke. Tapi itu tadi kan sikap kita ya, Bung Rocky. Tapi kalau analisis Anda, kalau itu kemudian dilakukan, apa yang terjadi pada PKS? Pasti ya. Seluruh capaian PKS itu akan runtuh, akan rontok tuh. Dan kalau nggak rontok, kita goyang supaya rontok. karena ini kita mau investasi nilai baru di dalam demokrasi, dalam pemilu sampai 2029. Kan saya berjanji untuk menuntun teman-teman muda ini untuk masuk di dalam duel politik, elektoral politik 2009. Nah, tentu mereka akan bingung kalau kita diam aja. Nah, ini pentingnya dari awal kita mau terangkan bahwa pasti ya jumlah konstituen jumlah pemilih PKS itu akan menurun. Tentu mereka akan bilang dari mana? Ya pasti tunggu aja. Jadi tetap negative campaign akan kita lakukan tuh lepas dari pertemanan. Ya. Dan saya kira itu tadi Anda betul bahwa ini kan PKS karena dia menang di DKI Jakarta sekarang suaranya terbesar untuk di DPRD dan mereka kan sudah sejak awal menyatakan akan maju menjadi gubernur. Bahkan kepada Anies Baswedan sendiri kan Presiden PKS sudah menyatakan sekarang dia tagih janjinya, artinya dia tidak akan mencalonkan Anies dan dia minta Anies untuk mendukung kader PKS pada Pilgub. Tapi saya kira begitu dia PKS bergabung dengan Prabowo dan Gibran, ya selesai juga itu barang kan gitu. Pastilah itu kita bisa baca sebetulnya bukan dari elit partai, walaupun itu disebut partai kader, tetapi sangat cair tuh dukungan pada PKS bila PKS kemudian mencairkan diri dengan Gibran. Itu sesuatu yang secara adab politik itu tidak bisa dibenarkan, apalagi secara ideologis kan. Dan PKS tahu bahwa Gibran itu adalah bagian dari dinasti yang berupaya untuk memanipulasi demokrasi, sementara PKS berupaya untuk menegakkan dalil-dalil demokrasi. Kalau dia bergabung di situ, itu artinya dia pengecut, bukan saya pengecut. Dia menghina dirinya sendiri itu lebih cepat masuk neraka orang yang menghina diri sendiri daripada menghina orang lain. Oke, saya kira ini oposisinya sudah dimulai dari FNN, dari Bung Rocky, dan saya akan banyak barisan ini yang melawan PKS ketika kemudian PKS mengambil langkah semacam itu ya. Ini bukan nakut-nakutin ya. Saya kira realitasnya memang seperti itu. Kita kan paham anatomi pemilih dari PKS ya, Bung Rocky. Iya, ini kita partai akal sehat aja. Jadi semua yang berakal busuk itu, berakal bulus itu kita preteli di depan publik. Apalagi di depan publik generasi baru. Oke. Baik, makasih Bung Rocky ya.